apa kabar? Saya berdoa kalian tetap sehat, semangat ya teman-teman semua yang mungkin lihat video ini kalian lagi bekerja atau ketika kalian bekerja lagi galau, semangat 45. Teman-teman semua, hari ini saya ingin membahas lagi tentang pekerja migran yang terkendala atau di intermin itu. Jadi kerugian buat kita pekerja migran yang di interminit ya. Salah satunya adalah waktu. Jadi waktu kita tuh sangat terbuang dengan percuma ketika kitanya di interminit gitu ya teman-teman semua. Kalau kita datang ke Hong Kong terus baru 1-2 bulan kita di interminit ya, otomatis kita harus cari majikan lagi ya, begitu maksudnya kita cari majikan lagi dan pulang lagi ke Indonesia. Itu salah satunya. Kalau buat saya ya, yang nggak tahu buat kalian tolong di komen ya, kerugian untuk teman yang di interminit, teman-teman yang di interminit itu apa gitu. Yaitu kalau buat saya waktu, karena waktu tuh kita nggak bisa ulang lagi begitu ya teman-teman semua. Tapi apa boleh buat kalau memang mereka belum beruntung untuk bekerja gitu ya teman-teman semua, sehingga mereka tuh di interminit gitu. Jadi buat saya ya teman-teman semua, kerugian kita ya waktu, mengulang dan mengulang lagi itu. Dan asal teman-teman tahu, untuk kerugiannya itu buat teman-teman yang di interminit itu, ketika mereka pulang nanti otomatis bayaran untuk potongan PT ya, proses apa semua itu kan dibayarkan oleh teman kita nanti yang bekerja di sini gitu. Kalian tahu nggak, bekerja dalam arti gini, ada subsidi silang. Subsidi silang itu kayak begini, teman-teman yang bekerja dengan bagus sampai selesai kontrak, keuntungan mereka tuh yang diambil untuk membayar gitu buat teman-teman yang terkendala. Jadi teman-teman yang di interminit itu selain ya merugikan PT ya, mereka bilang merugikan PT. Cuman di sini saya bilang lagi bahwa sebenarnya undang-undang untuk pembiayaan penempatan pekerja migran itu tidak sebanyak yang kita lihat di nota kesepakatan PT kayak 21 juta. Waduh, knalpotnya itu ya, minta ampun, karena saya bikin video ini di samping jalan, jadi berisik dengan motor lewat ya. Jadi seperti itu teman-teman. Sebenarnya begini teman-teman semua, kalau mau dibilang kerugian buat PT juga tidak juga sih. Cuman dalam hal ini kan PT mau cari untung. PT tuh mau cari untung, bukan enggak. Mereka nih bukan dinas sosial kayaknya ya, begitu. Jadi otomatis PT ini ya otomatis mau dong untuk kelangsungan kehidupan mereka, untuk membayar karyawan, membayar kehidupan mereka di PT gitu ya. Otomatis mereka mau cari untung gitu, yang tadinya mungkin biaya proses ya. Kalau kita beda ya, sesuai dengan apa yang saya lakukan ketika memediasi teman-teman di interminit, saat mereka minta didampingi mediasi kayak overcharging atau gimana, itu sebenarnya biaya itu kalau kita bayar gitu, bayar ke imigrasi, paspor 250, biaya LPK yang mahal itu biaya LPK gitu, biaya LPK sekitar 5 jutaan itu. Jadi kalau mau beda gitu ya nggak sampai 10 juta lah gitu ya kalau mau dibilang gitu. Tapi ya otomatis kenapa sampai 21 juta ya, otomatis PT mau untung setengah lah gitu ya buat teman-teman semua. Ya keuntungan dalam di PT itu ya 15 juta lah, tahu kan orang berbisnis. Makanya saya bilang tadi bahwa PT itu bukan jasa dinas sosial, otomatis mereka tuh maunya untung gitu. Jadi teman-teman, kenapa saya bilang gini, buat teman-teman yang di interminit, kalau saya nggak setuju untuk mereka tuh mintai potongan lagi begitu, untuk potongan PT lagi, itu saya nggak setuju. Karena mereka mau bayar gimana, karena mereka udah pulang terus mereka bayar gimana gitu. Jadi sehingga saya bilang di sini, saya ingin jelaskan bahwa teman-teman semua, sebenarnya kalau kita ngurusi untuk penekanan PT ya, penekanan PT gitu, oh kalau kamu pulang kamu harus bayar potongan. Loh, mau bayar gimana sementara PMI ini tidak bisa lagi karena kan dia pulang gitu teman-teman semua. Jadi buat kalian yang benar-benar di interminit majikan, bukan karena ada alasan apapun,
itu nggak apa-apa untuk fight kepada PT begitu, PT atau agensi gitu ya teman-teman semua. Ya kalau kalian udah mau dikasih mati maksudnya gitu, maksudnya daripada teman-teman mungkin udah gimana ya, kan kalau namanya di interminit ya dipulangkan majikan lah kan. Nah untuk itu saya ingin menjelaskan bahwa teman-teman semua, biar kalian tahu tuh yang di interminit, kasihan loh teman-teman kita juga yang kesini, maksudnya mereka yang di sini yang juga sementara ada potongan, terus mereka tuh menyelesaikan potongan mereka tuh yang memberikan keuntungan buat kalian yang di interminit. Jadi keuntungan dari teman kita yang menyelesaikan potongan gitu ya, mereka nih yang membayar gitu. Jadi subsidi silang, keuntungan dari mereka nih yang menyelesaikan kontrak mereka nih yang membayar, menebus sebenarnya tidak secara langsung. Tapi ini PT nggak mungkin lah ya PT ngomong ke kalian bahwa ya nggak apa-apa, kalian interminit aja, nanti ada yang membayarkan buat teman-teman yang finish kontrak tuh, mereka yang beruntung, mereka tuh yang dari potongan mereka tuh ya kami ambil untung. Nggak mungkin. Di sini saya hanya ingin membocorkan aja ya buat kalian semua bahwa sebenarnya itu kalau diurus di teman-teman yang udah di interminit itu memang nggak bisa ditagih lagi begitu, karena kan kalian di interminit. Maka dari itu saya bilang, berdoalah kalian buat teman-teman semua. Di sini saya tidak ingin membangkitkan persoalan atau saya ini udah capek lo bantuin kalian. Enggak, bukan. Cuman ketika kalian di interminit, kalian tuh bukan cuma menyusahkan orang siapapun, tetapi kalian juga menyusahkan tidak secara langsung teman kita nih yang bekerja dengan baik. Keuntungan dari mereka tuh itu tuh dibayarkan ke kalian sebenarnya teman-teman semua. Tapi ya kita kan nggak tahu ya kehidupan ini seperti apa begitu ya teman-teman semua. Kehidupan ini kita nggak tahu seperti apa, siapa juga yang mau di interminit, benar nggak sih teman-teman semua? Siapa juga yang yang mau di interminit? Semua orang, saya percaya bahwa setiap kita yang datang di Hong Kong ini semua berharap untuk dapat majikan yang baik, benar nggak sih? So justru itu saya bilang, ketika kalian nih yang masih ada di PT, tolong siapkan mental kalian sedemikian rupa. Cara kalian mengambil hati, gimana caranya untuk mengambil hati majikan tuh gini. Saya nih kalau dapat majikan yang cerewet, cara saya nih gimana ya untuk dapat majikan yang cuap, cara saya gimana menghadapi ya. Yang penting majikan tidak pukul kamu atau tidak, pokoknya tidak dengan kekerasan gitu. Dan saya ingatkan sekali lagi, ketika kalian mau datang sini, gimana caranya kalian tuh taruh handphone kamu atau rekam, atau gimana cara untuk merekam aktivitas majikan yang marah-marah kalian gitu ya teman-teman ya. Semoga, saya berharap yang lihat video ini adalah teman-teman yang mau datang ke sini, dan kita juga yang udah lama di sini saling mengingatkan ya teman-teman semua. Jadi sekali lagi saya bilang, tolonglah biar ke depan kalian memang yang masih ada di PT, tolonglah persiapkan mental kalian untuk datang di Hong Kong. Karena Hong Kong tidak seindah foto profil ya. Tapi saya mau bilang, di Hong Kong kalau kita udah tahu caranya gimana menghadapi majikan Hong Kong, it's okay, udah nggak usah diperduli. Saya udah bilang, saya ini bukan juga orang lama gitu, atau kayak senior yang udah belasan tahun ya, termasuk baru lah gitu ya. Tapi saya percaya ketika kita tahu mengambil hati majikan, kita tahu gimana men-treat majikan ya, saya percaya bisa lah ya, bisa teman-teman semua. Oke teman-teman, tetap semangat ya, tetap semangat buat kalian yang mau datang ke Hong Kong. Tetap jaga kesehatan dan persiapkan mental kalian, dan gimana caranya tuh kalian untuk ke depan bisa fight di Hong Kong ini ya teman-teman semua. Yang udah lama di sini tetap semangat, berjuang. God bless, bye bye.